Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir di dalam perkuliahan hari ini. Perkuliahan kita masih di dalam sistem mekanikal, di mana minggu ini, minggu ke-6, kita akan membahas tentang sistem penghawaan atau yang biasa kita sebut dengan sistem tata udara. Oke, penghawaan pada bangunan berfungsi untuk mencapai kenyamanan termal, di mana kenyamanan termal ini dipengaruhi oleh radiasi matahari, temperatur udara, humidity itu kelembapan dan angin. Beberapa faktor tadi sudah dapat kita lengkapi dalam sebuah alat ya, banyak dijual di luar sana, berapa dia punya derajat itu dan berapa humidity dan segala macam. Ada 4 faktor yang membuat kenyamanan termal, yaitu temperatur 1630, humidity, ada angka-angka yang harus dicapai. Instalasi pengondisian udara dalam bangunan untuk membantu pengaturan temperatur angin, kelembapan, radiasi matahari dan sebagainya di dalam ruangan guna mencapai tingkat kenyamanan termal bagi pemakai ruangan. Pengondisian udara juga dapat disebut sebagai sistem tata udara. Sistem tata udara atau air conditioning adalah suatu proses mendinginkan atau memanaskan udara sehingga dapat mencapai suhu dan kelembapan yang diinginkan atau dipersyaratkan. Mengatur aliran udara dan kebersihannya. Ini adalah deskripsi daripada sistem tata udara atau air conditioning. Ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari media sosial. Ini ruang yang diperlukan untuk pengondisian udara, ruang untuk mesin chiller aku cooling tower, ruang untuk sirkulasi udara dingin, ruang untuk sirkulasi udara panas, ruang untuk sirkulasi udara segar atau udara dari luar. Hal-hal yang perlu diketahui dalam perancangan AC adalah air conditioning adalah mesin atau alat yang menggunakan ruang. Memang kita harus mengerti bahwa mesin yang akan kita gunakan itu memerlukan space untuk meletakkannya. Kemudian jaringan ducting dan pipa, baik itu vertikal atau horizontal, berapa meter yang akan kita perlukan dan segala macam. Outlet dan inlet, diffuser air itu dan lain-lain. Sistem pendingin. Sistem pendinginan AC. Di dalam sistem AC ada 2 yang dikenal, yaitu pendinginan langsung dan tidak langsung. Sistem langsung ini biasa kita sebut direct cooling. Dalam sistem ini udara didinginkan langsung oleh refrigeran dengan menggunakan mesin paket contoh, window unit atau tanpa ducting. Ada beberapa varian AC yang menggunakan refrigeran sebagai alat media pendingin, yaitu 1 AC split wall, AC yang digunakan di rumah-rumah umumnya rendah. Kemudian AC ini biasanya 1 outdoor, 1 indoor. AC kaset, AC split duct, AC VRF. VRF ini satu outdoor tapi banyak indoor. Kemudian AC presisi itu untuk ruang-ruang buku atau segala macam. Ini adalah beberapa contohnya. Ini AC kaset nih. Kaset ini penyebarannya dia menempel di plafon, penyebarannya depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian AC split ini yang biasa kita gunakan, ini yang harganya mungkin lumayan terjangkau oleh kita ya. AC split. Kemudian ini AC split duct ini yang biasa digunakan di hotel-hotel ini. Yang menggunakan AC split duct. Dia punya indoor tuh nempel di ceiling di plafon. Ini ada lagi tadi AC presisi. AC presisi itu untuk ruang server, dia ada 2 untuk backup, 1 hidup, 1 mati. Kemudian indirect cooling system atau sistem tidak langsung. Sistem tidak langsung dirancang agar tidak ada kontak langsung antara udara dan air yang dinginkan.
dan memiliki sirkuit fluida yang berbeda. Penukaran panas juga mencegah air di sisi panas melakukan kontak langsung dengan udara. Dalam sistem pendingin tidak langsung, cairan perpindahan panas memiliki dua fungsi dasar untuk mentransfer dingin. Untuk melindungi sistem dari korosi. Dibanding aplikasi proteksi korosi pada suhu rendah memerlukan rangkaian inhibitor yang berbeda dan mekanisme proteksi yang berbeda. Ini ilustrasinya, gambarnya ya, dari sistemnya. Sistem pendingin langsung dengan sekunder mentransfer dinding melindungi korosi. Ini hampir sama dengan deskripsi yang di atas. AC Central Sistem Pendingin Air Water System ini termasuk indirect cooling, pendinginan tidak langsung, di mana proses pendinginnya menggunakan air sebagai media yang diproses oleh AHU, Air Handling Unit, dan FCU. Ini sebuah mesin ya. Sistem pendinginan melalui air sebagai media digunakan pada gedung-gedung besar seperti mall, bandara, bangunan besar. Sistem ini dalam upaya lebih efisien dibandingkan menggunakan refrigerant secara langsung, tetapi investasi awal yang sangat mahal, ini yang agak berat. Dia punya maintenance murah ya, bisa dibersihkan sendiri, difusnya bisa bersihkan sendiri segala macam, tapi untuk investasi awal yang berat. Di antara sistem ini ada chiller dan ada AHU. Oke. Cooling tower khususnya untuk chiller jenis water cooler adalah satu mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air dipakai pendingin kondensor. Chiller dengan cara melewati air panas pada filament di dalam cooling tower dihembus udara blower yang suhunya lebih rendah. Pompa sirkulasi. Ada dua jenis pompa sirkulasi, yaitu pompa air dingin dan sirkulasi pendingin. Kondensor ini gambar daripada water chiller ini. Water chiller biasa diletakkan di duct di lantai paling atas, di top level. Kemudian ini AHU-nya ini berada di unit-unitnya di satu lantainya. Di satu lantai ini AHU ini bisa menyebar, dia punya ducting ke berapa meter ke depan,